Assalamualaikum. Permisi. Seorang wanita datang mengejutkanku dan Ferry. Dia tampakkan senyuman hingga lesung pipinya terlihat. Putri. Ferry beranjak dari kursi. Aku lumayan heran dan kaget. Ferry menyebut nama wanita itu dengan sebutan Putri. Siapa dia? Pacar Ferry kah? Dari raut wajah Ferry, dia nampak sumringah sekali, seperti terkesima. Pun dengan wanita itu, aku ikut berdiri sambil terus menatap lekat raut wajah Ferry dan Putri itu. Mas Ferry. Wanita itu berjalan makin dekat sambil menyapa Ferry dengan sebutan Mas. Ia hampiri kami. Wanita itu memakai pakaian setelan rapi sekali. Selendang tas kecil dengan rambut diikat satu. Dia tinggi dan cantik, sedikit lebih tinggi daripada aku. Apa wanita itu pacar Ferry? Putri, apa kabar? Wanita itu langsung berlari dan memeluk Ferry. Hingga Salifa ini otomatis tertelan melihat tingkah mereka berdua. Sebelum balas pelukan wanita itu, Ferry sekejap melirikku seperti permisi. Pun aku hanya menyeringai tipis. Mas, apa kabar? Aku kangen sekali. Wanita itu tiba-tiba angkat bicara dengan penuh kegembiraan. Pasti wanita itu benar pacarnya. Baik, Mas, baik-baik saja. Kamu gimana? Tanya Ferry balik. Seperti ada rasa kagum dan rasa rindu yang amat dalam. Alhamdulillah, aku juga sangat baik. Wanita itu menjawab dengan ekspresi yang menggembirakan. Untuk apa ia datang? Oh iya, kenalkan, Put, ini Aurel. Aurel, ini Putri. Ferry memperkenalkan kami berdua. Putri, wanita itu serahkan lengannya lebih dulu. Lalu aku balik menyalami. Aurel, semai senyum tipis ku perlihatkan. Jadi gimana? Apa yang harus aku bantu? Tanya wanita itu. Bantu? Oh, jadi Ferry yang sengaja panggil wanita ini. Aku masih berdiri mematung dengan tatapan kesana kemari, bagai lalat saja. Mereka berdua bicara, sedangkan aku seperti tak dianggap. Mas Ferry minta kamu rawat adik Mas Ferry. Mas yakin kamu kompeten. Tolong bantu Mas Ferry ya, Put. Aku kaget. Apa maksud Ferry dia akan suruh wanita yang mungkin pacarnya ini untuk rawat Arjuna? Hah? Batinku bertanya-tanya. Siapa? Tanyanya. Arjuna. Hah? Arjuna? Iya, dia ada di dalam. Dia kena racun, hingga sarafnya kini tak berfungsi normal. Dan Mas tak mau dia kenapa-kenapa. Jangan sampai ada orang yang ingin berbuat jahat padanya lagi. Gimana? Kamu mau kan tolong Mas? Kamu kan perawat handal. Ferry merayu. Sebenarnya wanita itu siapa? Putri seperti bingung. Ayolah Put, Ferry memohon. Oke, aku akan bantu. Asal gak nyebelin saja pasiennya. Putri terkekeh. Enggak. Ya, kalau sedikit ngeyel, kamu pasti bisalah. Mas yakin. Ferry kembali merayu. Oke lah. Sudah terlanjur datang dan mau juga. Tungkas Putri agak kecut. Bagus. Ferry raba dan elus-elus kepala wanita itu seperti apa yang ia lakukan padaku waktu itu. Nah, Rel, sepupu aku ini yang akan rawat Arjuna. Aku gak mau Arjuna kenapa-kenapa. Karena aku dan kamu juga tak mungkin bisa rawat dia. Saat Ferry jelaskan lagi, aku kembali kaget. Sepupu, kagetku. Ferry dan Putri mengangguk. Iya, Putri ini anak dari adik mama aku. Tapi orang tua Putri sudah meninggal sejak lama. Hingga Putri hanya punya kami. Alisku bertaut. Oh, Putri sepupu kamu. Aku pikir mereka pacaran. Dan ternyata Putri adalah sepupu Ferry. Iya, dia ini adalah seorang perawat. Dan tugas Putri ini lebih ke seorang tenaga kesehatan dalam penanganan bencana. Dia relawan juga. Ferry menjelaskan. Aku makin heran lagi. Oh ya, jadi kamu akan suruh Putri rawat Arjuna? Tanyaku. Ferry mengangguk 2 kali. Ferry jelaskan semuanya pada Putri, termasuk bila ada orang yang berusaha mengusir Putri. Putri harus tetap siaga. Masih banyak lagi.
Ferry beri tugas sepupunya itu sangat banyak. Dasar bawel. Untung saja sepertinya si Putri itu orangnya santai dan oke-oke saja. Wanita yang sepertinya masih gadis itu berusia sekitar 22 atau 23 tahunan. Baru tahu aku kalau Ferry punya sepupu secantik itu. Tapi Tante Sandra juga cantik, jadi tak heran. Dan saat itu juga Putri langsung bertugas merawat Arjuna. Keadaan Arjuna masih terdiam lemas. Apalagi dia tadi sedang tertidur. Kata Ferry, sama sekali ia tak bisa bergerak bebas. Bicara pun susah. Tante Windy pasti ada di balik semua ini. Sampel susu yang diberikan oleh Tania juga sudah kami berikan pada dokter. Dan kini kami tinggal menunggu hasilnya. Sementara Putri sudah bersiap merawat Arjuna, aku dan Ferry berdua bergegas mendatangi dokter. Katanya hasil pemeriksaan dari sampel yang kami berikan sudah ada. Jadi gimana, Dok? Apa dari susu itu memang ada yang salah? Ferry memulai. Kini kami ada di ruang dokter. Ya, memang dalam susu ini ada zat yang berbahaya. Ini sengaja dicampurkan. Dan racun ini memang dapat dicampur dengan susu. Apalagi konsentrasinya sangat tinggi sekali. Apa ini yang diminum pasien? Dokter bertanya dengan heran. Aku masih tak menyangka kalau Tante Windy bisa sejahat itu. Mungkin saja, Dok. Tapi apa adik saya masih bisa kembali sembuh? Tanya Ferry lagi. Dia sekhawatir itu pada Arjuna. Sedangkan Arjuna, dia sudah buat mamanya masuk rumah sakit. Aku salut sih. Insya Allah bisa. Apalagi dengan perawatan yang terbaik. Tapi ada juga sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuh pasien, seperti obat-obatan yang menghambat fungsi saraf pasien. Itu yang saya temukan. Jadi boleh saya minta sampel obat yang beberapa hari ke belakang pasien minum? Dokter bertanya. Secepatnya saya akan cari tahu, Dok. Karena saya tidak tahu obat apa yang sudah dia minum. Tapi saya akan cari obat itu. Ferry menampakkan rasa khawatir. Pasti obat itu ilegal. Kalau ada, tolong jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain. Segera bawa saja. Baik, Dok. Tak banyak kami habiskan waktu bersama dokter. Kini aku dan Ferry segera pergi untuk kumpulkan semua bukti-bukti kejahatan tanteku. Ya Tuhan, ini di luar dugaan. Ini mengerikan sekali. Bagaimana dengan Tania? Aku gak nyangka orang yang selama ini aku jadikan panutan ternyata orang jahat, Fer. Aku meringis tak menyangka. Iya, kita harus segera cari bukti baru lagi. Kalau bisa, kita cari juga rekaman CCTV di rumah Arjuna saat Tante Windy masukkan racun pada minuman Tania dan Arjuna. Dan obat-obatan yang diberikan Tante Windy pada Arjuna. Itu harus kita dapatkan. Obat apa lagi yang dia kasihkan? Ferry menanggapi. Kami berjalan ke arah koridor untuk pulang. Apa jangan-jangan tante sama om aku ingin harta Arjuna, Fer? Bisa jadi kan dugaanku. Entahlah. Dan dari semua bukti-bukti kecelakaan papa kamu itu, bisa jadi iya. Ada keinginan lebih dari om dan tante kamu. Karena hal itu mereka bisa dihukum seberat-beratnya dengan pasal berlapis. Ferry menjelaskan. Iya, Fer. Dan ini harus segera. Orangku sudah pantau perusahaan Arjuna. Dan mereka sudah masuk untuk menyelidiki kegiatan Om Idris. Karena kata mereka, Om Idris memang datang ke kantor untuk ambil alih sementara jabatan Arjuna. Apa? Jadi benar? Aku kaget. Iya, itu benar. Tapi kita jangan gegabah dulu. Bisa-bisa mereka nanti malah kabur dan keruk uang Arjuna dengan mudah. Kita berusaha sandiwara saja kalau kita tidak tahu banyak soal kejahatan mereka, supaya mereka bergerak dengan santai. Jangan sampai mereka curiga kalau kita tahu sesuatu, apalagi keburukan mereka. Ferry menjelaskan kembali. Ya, memang harus seperti itu. Tapi gimana kalau mereka makin menggila? Bisa-bisa tante dan Om Idris berhasil sebelum kita jebloskan mereka. Jangan khawatir, yang penting aku akan kumpulkan semua bukti tentang kasus kecelakaan papa kamu sudah pasti. Tapi soal meracuni Arjuna,
Kita belum punya bukti kalau mereka benar pelakunya. Bisa jadi mereka malah menuduh kita. Jadi kita harus bertindak lebih cepat dan matang. Kamu jangan khawatir. Dan soal Tania, dia pasti bisa kok. Kalau kamu mendengar kata Tania seperti itu, dia pasti bisa atasi. Apalagi kita bisa dapat bukti rekaman-rekaman pembicaraan. Gitu ya, Fer? Iya, ayo masuk. Aku baru sadar kalau kami ngobrol sambil berjalan dan sudah sampai di depan mobil milik Ferry. Kamu kok gak kasih tahu soal Putri, dia sepupu kamu? Tanyaku sambil duduk di jok mobil lalu memakai seatbelt pun dengan Ferry. Kamu gak pernah nanya, tungkasnya. Ya, aku pikir kamu gak punya saudara secantik dia. Oh ya, tadi aku pikir dia itu pacar kamu. Panggil kamu Mas, langsung peluk kamu juga. Aku berkomentar. Kenapa memangnya? Kok kepikiran pacar aku? Tanyanya. Dia belum hidupkan mesin mobil. Ya, aku pikir kedua alisku meninggi. Kalau pacar kenapa? Gak sampai hati ya? Lihat aku dipeluk cewek cantik. Mataku terbelah. What? Apa kata kamu barusan? Gak sampai hati? Is, aku mendelik sinis. Iya, tadi kamu kaget betul. Ya aku pikir mesra-mesraan depan umum lah. Oh ya, aku kira cemburu. Komentarnya dengan nada pelan sambil menghidupkan mesin. Lalu mobil pun melaju. Cemburu? Hello, apaan? Kamu juga bukan siapa-siapa aku. Oh iya, kamu cuma cemburu sama Irlan ya? Ih, jangan bahas Irlan. Aku udah lupa. Dia malah tersenyum. Santai saja lagi. Kalau udah lupa ya bagus. Tinggal cari penggantinya. Ia tarik bibir ke bawah sambil meninggikan alis. Apaan? Itu soal rasa sama Irlan. Cuma sepintas doang. Dasar aku aja yang baperan. Sekarang mah enggak, ketusku. Oh ya? Iyalah. Dia malah senyum-senyum. Apaan sih, Fer? Jangan senyum-senyum terus. Ya sudah, jadi harus cemberut. Dia cemberut? Iya, gitu lebih bagus. Jadi aku lebih tampan kalau cemberut, ujarnya lagi. Sok kepedean. Hah? Tampan? Pede banget. Keningku mengernyit. Loh, kata kamu aku harus cemberut. Lebih bagus. Jadi aku lebih tampan kayak gimana? Jawab dong, tuturnya. Tahu ah. Sebenarnya sih mau senyum atau manyun, kamu gak ada tampan-tampannya, malah jelek. Jelek? Iya, kamu juga jelek, Rel. Jadi kita sama-sama jelek. Dia meledek. Is, aku gak jelek, ketusku. Tuh, makin manyun makin jelek. Ia kembali meledek. Tatapannya itu sayup-sayup sinis. Apaan sih? Aku malah ingin tersenyum. Tuh kan, gak mau dibilang makin jelek. Senyum deh, komentarnya. Aku tak mau lagi bicara, malah makin ingin tertawa. Nah, begitu. Kalau senyum jeleknya sedikit berkurang. Is, usil. Sudah, diem. Jangan banyak bicara. Bawel, ketusku melipat lengan di bawah dada. Namun senyuman ini tak mampu dipendam. Aku tak bisa marah. Senyum aja, mumpung gak dilarang, katanya. Tahu ah. Oh iya, kabar Andri gimana? Ferry malah menanyakan Mas Andri. Loh, kok kamu tanya sama aku? Gak tahulah, malas juga tahu kabarnya. Pastinya dia masih di penjara. Aduh, segitunya lupain mantan. Dia malah mengejek. Ya masa aku harus ingat-ingat dia? Gak lah, otak ini sudah steril dari namanya Andri. Lalu sekarang adanya siapa? Gak ada siapa-siapa. Aku menjawab dengan kesal. Sejak tadi dia tak berhenti menggodaku. Orang aneh. Dia malah senyum-senyum sambil sesekali melirikku. Ia geleng-gelengkan kepala juga. Ah, dasar aneh. Bersambung.